Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabi wa dzurriyyati wa atba'ihi ila qiyamis sya'ah. Amma ba'du, Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di awal malam Jumat di tahun 2025 ini. Kita masih diberikan petunjuk oleh Allah untuk hadir di majelis yang insyaallah penuh rahmat dan berkah ini. Salawat serta salam semoga Allah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, para pengikutnya hingga hari akhir. Mudah-mudahan termasuk kita serta keturunan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ahmad ibnu Athail as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi abi ulumi fid dharain. Rubbama anil maqam, rubbama abbara anil maqam man istashrafa alaihi wa rubbama abbara anhu man wasala ilaihi wa dzalika multabisun illa ala sahibi basyarah. Terkadang orang mengungkapkan, orang menjelaskan tentang makom. Makom itu tangga jalan ruhani kita menuju Allah. Jalan-jalan kemuliaan disebut makomat, bentuk banyaknya. Seperti taubat, zuhud, waro, fakir, sobar, tawakal, ridho. Itu disebut dengan makomat. Tangga-tangga, stasiun-stasiun rohani kita dalam rangka kita semakin dekat dengan Allah. Itu disebut dengan makom. Terkadang orang mengungkapkan tentang makom manis tasrofa alaihi, orang yang belum sampai ke sana, tapi dia rindu ingin ke sana. Dan terkadang orang mengungkapkan tentang makom, siapa orang yang sudah sampai ke makom itu. Yang demikian ini samar, tidak bisa menjelaskan, tidak bisa memahami mana orang yang sudah sampai ke makom, mana orang yang hanya menjelaskan tentang makom itu. Tapi dia rindu ingin sampai ke makom itu. Yang demikian itu samar kecuali bagi orang yang punya mata hati. Dia bisa membedakan. Jadi ada dua orang yang menjelaskan ilmu tasawuf itu. Ilmu mensucikan hati kita agar kita dekat dengan Allah. Yang pertama, orang menjelaskan tapi rindu, ada rindunya. Dia cerita tentang taubat, dia rindu ingin menjadi orang yang taubatan nasuha. Awas, berbeda dengan orang yang menjelaskan taubat, tapi dia hanya menjelaskan saja. Itu pun masih bagus karena kebaikan harus disampaikan. Tapi sama sekali misalnya dia tidak ingin sampai ke makom taubat itu. Jangan heran ada orang yang diskusi agama mateng sampai jam 4 lewat subuh. Sholat subuhnya ketinggalan, diskusi dia tentang agama. Tapi dia belum merasakan.
dan dia tidak rindu. Jadi ketika bicara tobat, sabar, Syekh Ibnu Athaillah nyatakan kalangan yang pertama ini menjelaskan tentang tobat, sabar, kita itu harus taubatan nasuha. Dirinya ingin menjadi orang yang betul-betul taubatan nasuha. Ketika menjelaskan sabar, dia ingin, bukan sekedar menjelaskan. Ini adabnya. Dan yang kedua, ada orang yang sudah sampai ke sana. Jadi ketika menjelaskan tobat, memang dia sudah bertobat. Ketika menjelaskan sobat, dia sudah sabarnya alhamdulillah. Ini adalah keadaan orang yang berdakwah, keadaan orang yang memberikan pengajian, ustadz, kiai. Ada dua macam itu. Kalau yang pertama kita bisa contohkan dalam kehidupan nyata, orang cerita tentang Mekah. Tapi dia rindu ingin ke Mekah. Kan itu adabnya, jangan cerita seolah-olah dia itu sudah tahu di sana. Yang mendengarkan, iya, dia betul-betul tahu tentang Mekah itu. Berarti memang dia sudah berapa kali umroh di sana. Wah. Jadi seolah-olah sudah tahu, padahal dia belum pernah sama sekali ke Mekah. Kayak itu adabnya, orang ini merujuk pada seperti yang diceritakan orang, seperti yang saya lihat dalam video-video tentang Mekah itu seperti ini, seperti ini. Begitu juga orang yang menjelaskan tentang makom, taubat, sampai kemudian ridho, dia bisa ngutip. Taubat menurut ulama ini, sabar menurut ulama ini, para ulama seperti ini, seperti ini. Ini bagi orang yang belum sampai, tapi dia rindu, ingin sampai ke sana. Yang kedua, orang ini sudah betul-betul tahu tentang Mekah. Jadi yang pertama bisa ilmu yakin, yang kedua bisa ainul yakin. Dia hanya ilmu, tapi dia rindu. Awas, dibedakan dengan orang yang hanya menjelaskan, tapi sama sekali tidak rindu. Kan itu jangan heran Bapak, ada orang yang menjelaskan lewat bukunya tentang pembersihan hati, tulisannya, tapi dia adalah orang yang kotor hatinya. Dia hanya bisa menorehkan aja tulisan kiat-kiat mensucikan hati. Tapi dia sama sekali, tulisannya orang yang seperti itu hambar biasanya. Berbeda dengan ulama yang memang dia sudah bukan sekedar rindu, tapi sampai ini namanya mendapatkan anugerah Allah. Lihat kitab-kitabnya. Meskipun tipis, kayak kitab Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ini, tapi ya Allah, sampai beribu-ribu jilid ulama yang mensyarahi, padahal tipis. Karena memang dia menjelaskan kebenaran dan tulus ikhlas. Dan insya Allah kayak model Syekh Ibnu Athaillah sudah sampai pengalaman spiritualnya. Jadi yang pertama, orang yang hanya menjelaskan tapi dia rindu. Kenapa ini penting, Pak? Kita ini majelis cahaya hati. Diharapkan ketika ngaji, saya yang menjelaskan dan bapak-bapak yang mendengarkan, itu telinga saya dan telinga bapak-bapak. Diharapkan kita ingin seperti apa yang disampaikan itu. Jadi bukan sekedar wawasan, tapi ingin. Kenapa? Karena kita ini makhluk rohani. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Sesungguhnya kita semua dari Allah dan manusia dari Allah adalah ditiupkan ruhnya, bukan hanya tubuh. Tapi dia ada kolbu, ada ruh. Sehingga siapapun yang ngurus tubuhnya saja tidak ngurus hatinya, tidak ngurus ruhnya, maka dia sebenarnya bangkai yang berjalan. Harus ingat bahwa kita makhluk rohani yang punya dimensi jasmani. Kita ini makhluk yang pakai jasad, tapi sesungguhnya adalah rohani kita yang jalan. Dekat dengan Allah itu rohani kita, bukan tubuh kita. Betul tubuhnya ada pada saat kita sholat, memang lewat tubuh, lewat jasad, karena makhluk rohani saja tanpa jasad itu namanya malaikat. Tapi agar kemudian kita ingin dekat hatinya, sehingga dari sholat ke sholat kita ini semakin dekat atau semakin jauh, dan itu butuh ilmu, sehingga harus hadir di majelis ilmu. Karena pupuk iman itu adalah ilmu. Demi masa semuanya rugi, wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Iman itu akan bertambah subur ketika didasarkan ilmu. Sehingga dia semakin dekat. Nanti wa amilus sholihah, dia melaksanakan ilmunya itu. Keimanan yang dipupuk dengan ilmu itu akhirnya saling mengingatkan, watawasau bil haq watawasau bis sabr. 4 macam golongan ini yang tidak pernah akan rugi memasuki masa, memasuki waktu itu. Karena itu kita ngaji majelis kita cahaya hati, agar kita ingin bercahaya hati. Ya Allah, saya niat ngaji malam Jumat itu, mudah-mudahan ya Allah, saya ini tambah dekat kepada Engkau. Tambah tahu mana proses mensucikan, mana yang akan menghalangi pensucian rohani saya. Sehingga ada ustadz yang menyatakan, contohnya, kalau di depan kita ada kue, lalu kemudian ada ular, mana yang kita pilih? Apakah duren kesukaan kita atau ular itu? Mana? Ada orang yang sibuk dengan makanan kesukaannya duren. Insya Allah ketika makan duren dipatok ular. Seharusnya ular dulu yang membahayakan, dia hindarkan. Insya Allah makan makanan kesukaannya nyaman deh. Ada hal-hal yang membahayakan dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut mujahadatun nafs, jihad melawan hawa nafsu kita. Dan itu harus tahu ilmunya. Sehingga posisi kita sampai mana? Akhirnya kita, ya Allah, kita ini makin tambah tahun, makin mendekat dengan kematian kita. Bukannya tambah umur makin jauh dengan kematian, tapi makin dekat kita. Jatah umur kita berapa tahun dari Allah, sekarang nambah, makin dekat. Sesuatu yang kita tuju adalah sangat dekat, sesuatu yang kita tinggalkan adalah sangat jauh. Maka kesadaran ini muncul pada diri kita, sehingga ketika kita menjelaskan pada istri, pada anak kita dari hasil pengajian, kita ingin bersama-sama melaksanakan itu. Bukan sekedar ngomong saja. Nanti ini omong-omong doang ya. Jadi omong-omong doang. Bukan sekedar ngomong saja, tapi kita ingin.
Karena kalau sekedar ngomong, memang ini teori. Ini ya ilmu tasawuf. Tapi tasawuf yang sejati, teori itu dipraktekkan. Bukan sekedar tahu tentang bagaimana mensucikan diri, tapi kita belajar pelan-pelan mensucikan jiwa kita, rohani kita, membersihkan hati kita. Sehingga ketika kita menjelaskan, maka masuk ke kelompok yang pertama. Kalaupun kita belum masuk kelompok yang kedua, dia menjelaskan, tapi rindu dia. Tapi orang yang kedua menjelaskan tentang makom, kedudukan seorang hamba di sisi Allah, taubat, sabar, itu dia sudah sampai. Dan ini tidak kentara bagi kalangan umum, samar, kecuali orang yang punya mata hati. Kalau orang yang punya mata hati tahu, ini hanya ngomong doang. Punya mata hati tahu, dia ngomong tapi dia rindu, belum sampai ke sana. Orang yang punya mata hati tahu, dia sudah sampai. Ketika menjelaskan sabar, dia memang sudah sabar. Karena al-kalam sifatul mutakallim. Ucapan itu menjelaskan tentang sifat orang yang berbicaranya. Jadi Syekh Ibnu Athaillah di hikmah ini ada adab kita ketika menjelaskan, diharapkan kita juga rindu untuk sampai ke sana. Ketika kita mendengarkan, kita juga rindu, ingin seperti itu. Sebagai murid, orang yang ingin dekat dengan Allah, ingin saya sampai wasol, artinya kenal Allah. Karena nanti hati yang bersih, hati yang selamat seperti ini yang akan sampai kepada Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari itu tidak ada guna harta dan anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, hati yang selamat. Tidak mungkin hati bersih, hati selamat kalau tidak tahu ilmu tentang pembersihan hati. Dan tidak mungkin orang sekedar belajar ilmunya tanpa mempraktekkannya. Saya ingin bersih, tapi dia tidak pernah praktek, nggak bersih-bersih. Seperti orang yang menjelaskan tentang manisnya gula, dia kasih penjelasan sampai sekian halaman, tapi dia belum pernah mencicipi manisnya gula. Kita belajar ini pertama tentang teori tentang manisnya gula, tentang bagaimana jihad kita melawan hawa nafsu, takholli, mengosongkan diri dari sifat yang tercela. Nanti tahalli, belajar tentang menghiasi dengan sifat-sifat yang terpuji, akhlak. Jadi makom ini bisa juga akhlak. Jadi kita menjelaskan itu dan kita ingin sampai ke sana. Karena akhlak itu adalah perilaku yang spontan. Kalau saat ini ketika kita duduk bersama, boleh jadi kita semua alim. Apalagi di majelis ilmu. Tapi nanti ketemu dengan masalah sejauh mana sikap dia, itulah akhlaknya. Baik atau buruk. Saya sudah sabar, Pak. Oke. Itu hanya omongan. Diuji, cek. Manakala saat itu yang muncul ketidaksabaran, itulah akhlak dia. Berarti belum sabar. Ketika dia sabar, itulah akhlak dia. Akhlak itu bukan tasonnu, bukan dibuat-buat. Saya menghormati dia karena dia adalah atasan saya. Bukan akhlak itu.
Akhlak itu adalah orang yang melakukan kebaikan dari dasar hati yang paling dalam. Sudah menginternal, sudah terjiwai sehingga spontanitas. Dan ini tentunya adalah pertama tahu ilmunya, kemudian yang kedua dia praktek. Tajribat, dia praktek dia. Sehingga melekatlah ke dalam dirinya sifat-sifat yang mulia. Maka ketemu berbagai hal yang muncul sifat mulia. Yang banyak memasukkan orang ke surga itu adalah akhlak dan takwa mereka. Sehingga agama itu dilihat daripada akhlaknya. Orang sehebat apapun ngomongnya, cek perilakunya, sikap, tindak tanduknya. Boleh dia ngomong tentang akhlak, cek sikapnya. Boleh dia bilang bahwa kita itu harus menjaga kebaikan, semua manusia harus dihormati tanpa terkecuali karena semuanya adalah makhluk Allah. Tapi cek ketika dia ketemu dengan orang-orang yang lemah, orang yang pakaian compang-camping, seperti apa sikap dia. Jadi bukan sekedar omong-omong doang. Jadi ini adabnya. Kalau kita masih rindu, belum sampai, maka ketika menjelaskan itu ada rujukannya. Menurut ulama ini, atau menurut ustadz ini sobar adalah begini-begini. Namanya kita belum sampai ke sana, tapi ingin ke sana. Oh, sobar itu begini, syukur itu tidak dimaksiati Allah, tidak dikhianati Allah dengan nikmatnya. Ini menurut Imam Junaid al-Baghdadi. Artinya saya sedang berusaha untuk menjadi ahli syukur dengan mengungkapkan itu. Berbeda dengan orang yang sudah sampai. Bahwa ketika menjelaskan syukur, dia adalah syakiron, sudah ahli syukur. Dan ini memang tidak kentara samar, kecuali ala sahibil basirah, bagi orang yang punya mata hati. Yang mata hatinya tajam, dia bisa membedakan. Tapi jangan sampai dengan penjelasan ini kita meremehkan orang yang mengungkapkan tentang nilai-nilai kebaikan sementara dia belum melakukan kebaikan. Jangan. Apalagi ngomongnya doang, tapi tidak pernah melakukan. Nggak usah begitu kita. Karena kebaikan harus disampaikan. Alhamdulillah, terima kasih. Yang kayak begitu. Jadi ini adabnya ya. Kemudian yang selanjutnya Syekh Ibnu Athaillah menyatakan la yanbaghi lis-saliki ayu abiru an waridatihi fa inna dzalika yuqallilu amalaha fi qalbihi wa yamna'uhu wujuda sidqi ma'a rabbih. Tidak layak bagi salik, orang yang sedang mendekat kepada Allah. Murid, syair, mudah-mudahan kita masuk ke sana. Dengan kita niat ingin dekat dengan Allah, berarti kita salik kita. Tidak layak bagi salik untuk mengungkapkan tentang waridat. Waridat itu anugerah Allah yang langsung Allah hunjamkan ke dalam hati seseorang. Itu waridat. Tanpa sebab. Disebutnya warid. Anugerah Allah. Karena itu kita tidak boleh kaitan warid ini, tidak boleh meremehkan orang yang banyak berbuat dosa. Jangan-jangan dia mendapatkan warid seketika dia berubah total. Jangan heran ada orang yang tanpa sebab, misalnya bandar narkoba, langsung dia menjadi ahli ibadah tanpa sebab.
Karena warid itu datang tanpa persiapan. Ini ada hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Agar jangan ngaku-ngaku, kata Syekh Ibnu Athaillah. Warid anugerah Allah itu datangnya baghtatan. Tiba-tiba langsung masuk sek aja ke hati, yang ini menggerakkan seseorang. Tadinya dia menyimpang jauh dengan Allah, langsung terhunjam ke dalam hati, langsung dia mendekat kepada Allah. Itu warid ya, tentang warid. Contohnya banyak, ada Imam Fudail bin Iyad, ada Ibnul Mubarak. Fudail bin Iyad ini ulama yang dulunya adalah mantan preman, mantan orang melakukan maksiat. Hanya mendengar ayat Al-Quran, alam yakni lilladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah. Itu surat Al-Hadid setelah surat Al-Waqiah. Belum sampaikah kepada orang yang beriman untuk tunduk hatinya? Mendengar ayat itu pingsan dia. Ada ulama menyatakan pingsan, padahal dia saat itu malam hari, dia mau berbuat maksiat. Mendengar ayat itu langsung semaput dia. Sejak saat itu rubah dia, berkibar, langsung mencari ilmu, dan dia juga pergi ke Mekah. Gerakannya luar biasa. Itu disebut dengan warid, anugerah Allah. Jangan nunggu warid dulu, nanti saja saya nunggu warid. Nah, kita harus melakukannya. Nah, di sini kata Syekh Ibnu Athaillah, tidak layak bagi salik mengungkapkan tentang waridat, anugerah Allah pada dirinya. Dirinya sudah ikhlas, itu warid. Ikhlas itu bukan buatan. Khusyuk itu warid. Nggak usah cerita bahwa saya itu alhamdulillah, saya itu sudah khusyuk. Jangan cerita. Ini larangan bagi orang yang sedang menuju Allah. Tidak layak bagi salik, orang yang sedang mendekat kepada Allah, jalan menuju Allah, mengungkapkan tentang waridatnya, tentang anugerah-anugerah Allah itu. Kenapa? Fa inna dzalika yuqallilu amalaha fi qalbi. Karena ini nanti akan mengecilkan amal itu di hati. Anugerah Allah adalah hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau diceritakan, maka nanti di hati itu akan berkurang ta'assur, pengaruhnya. Dia hanya bersyukur kepada Allah. Kalau perlu tambah sedekah, tidak usah cerita. Alhamdulillah, tadi saya sholat isya misalnya khusyuk sekali. Sudah nggak usah cerita. Pulang, besok subuh sedekah. Rasa syukur dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau diceritakan, ini adalah sudah konsumen, khawatir hawa nafsu syahwatnya. Sudah keluar dia. Sementara waridat itu adalah antara seseorang dengan Allah. Pribadional. Orang mimpi ketemu dengan Nabi. Banyak orang yang cerita itu. Sekarang apa maksudnya dia cerita itu? Oh, saya sehari ketemu Nabi itu bisa sekian kali. Apa maksudnya? Ini anugerah Allah. Allah kasih keistimewaan khusus sehingga dia mendapatkan waridat anugerah itu. Ketemu Rasul. Manusia yang mulia Allah temukan dengan dia yang hina itu. Maka rasa syukurnya dia dengan sedekah dia
atau tambahnya ketaatan karena dia dikasih oleh Allah ketemu dengan Nabi. Bukannya kemudian dia cerita, diobral ke sana kemari. Ini sudah konsumen syahwat, hadzun nafas, kepentingan nafsu. Lalu ternyata dalam kehidupan bukannya semakin dekat cerita si iya ketemu Nabi, tapi semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita di YouTube kadang ada orang cerita tentang ketemu Nabi. Atau Bapak cerita di grup ada orang yang ketemu Nabi. Syekh Ibnu Athaillah melarang bagi orang yang sedang mendekat kepada Allah. Ini terlalu privasi. Ini istimewa dari Allah. Sudah ngasih anugerah yang tidak dikasih kepada yang lain. Wallahu yahtassu bi rahmati may yasha. Allah menghususkan rahmatnya terhadap orang yang dikehendakinya. Dan orang yang mendapatkan waridat, anugerah Allah adalah orang yang khusus dikehendaki oleh Allah. Larangan jangan cerita. Apa sebabnya? Akan mengecilkan makna waridat itu ke dalam hatinya. Selama ini dia bersyukur kepada Allah, tapi ketika cerita ini beda-beda tipis. Dia kemudian ingin dipuji, ingin diaku bahwa dia mendapatkan anugerah Allah, ingin disebut orang istimewa, mendapatkan anugerah Allah. Ini larangan. Model kalangan kita misalnya khusyuk sholat, alhamdulillah semalam saya khusyuk sekali sholat malam. Gak usah cerita, karena kalau cerita sudah keluar itu, ini larangan ya. Dan ini ilmu. Nah inilah manfaatnya. Kalau kita tidak tahu ilmunya bisa jadi mengubah. Khawatir itu. Yuqallilu amalaha fi qalbih. Ini menjadi pengaruhnya kecil. Waridat itu ke dalam hatimu. Yang tadinya besar menjadi kecil. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua penyebabnya adalah wa yamna'uhu wujudas sidqi ma'a rabbih. Ini menghalangi seseorang ketulusan dia dengan Tuhannya. Awalnya tulus dengan Allah, karena cerita khawatir nanti ada pihak lain manusia menghalangi dia dari ketulusan. Syekh Ibnu Athaillah mengungkapkan itu. Sebabnya adalah dua. Jangan sampai seseorang yang sedang mendekat pada Allah cerita tentang pengalaman rohani, pengalaman spiritualnya. Karena ini adalah khusus. Allah kan kasih ke dalam hati seseorang itu. Kalau diceritakan mengurangi pengaruh itu di hatinya. Nanti hatinya bercabang dengan makhluk. Kemudian yang kedua, dia sudah tidak tulus lagi dengan Allah. Beda ya dengan orang yang sudah sangat kuat sekali cerita seperti itu. Ya misalnya para wali, para kekasih Allah lewat kitab-kitabnya, termasuk Syekh Ibnu Athaillah, pengalaman rohani, pengalaman spiritualnya, dia sudah cerita karena memang hatinya sudah ajeg. Memang sudah diizini oleh Allah untuk bercerita, untuk mengungkapkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk jangan pernah kita di grup WA mengungkapkan segala hal yang kita ketahui. Menceritakan apa yang kita dapatkan. Segala macam sarser-sarser. Lihat dulu.
Itu alamat kebodohan seseorang itu. Imam Malik pernah ditanya tentang 32 masalah, yang dijawab itu hanya 3. Ini di dalam kitab Syekh Ibnu Ajibah. Sementara orang ini dari kampung sebelah, artinya dari kampung yang lain, datang ke Imam Malik menanyakan masalah 32. Tapi yang dijawab hanya 3. Lalu dia komentar, "Ya Imam, ini bagaimana? Saya cerita pada orang-orang, sementara orang-orang menitipkan masalah ini agar saya tanyakan kepada Tuhan." Apa jawab Imam Malik? Jawab saja sama orang-orang itu bahwa Imam Malik tidak tahu. Segitu rendah hatinya seorang ulama besar. Ada orang yang selalu jawab kalau ditanya, "Wa ma utitu minal ilmi illa qalila." Allah kasih ilmu itu sedikit. Jangan setiap pertanyaan dijawab. Khawatir dia sok tahu, akhirnya kemana-mana nggak jelas. Padahal dia tidak tahu. Betapa hikmahnya, kebijaksanaan orang yang bersih hatinya. Beda di kalangan umum, orang yang tidak bisa jawab adalah orang yang bodoh. Tapi kata Syekh Ibnu Athaillah, orang yang selalu menjawab pertanyaan, itu namanya orang bodoh. Kebalik kan? Karena tidak setiap orang yang bertanya itu dijawab. Oh, belum waktunya. Pertanyaannya terlalu tinggi sehingga belum waktunya untuk dijawab. Sudah, la adri, saya tidak tahu. Cukup jawab begitu. Nah, selama ini di grup WA juga sering sarser begitu itu ya. Seperti yang saya ingatkan kemarin, jangan sampai kita menceritakan apa yang kita ketahui. Karena bisa jadi salah paham. Harus lihat juga. Dan dalam sejarah Al-Hallaj dipancung, dibunuh. Karena dia menyatakan sesuatu yang bukan konsumsi halayak umum. Dia nyatakan, "Ana al-haq, saya adalah yang maha benar." Al-Hallaj ungkapkan itu di hadapan publik umum. Padahal ini pengalaman pribadi dia. Akhirnya dia dipancung. Itu satu alasan Al-Hallaj dipancung. Yang kedua alasannya dituduh dia bergabung dengan sekte Koromitoh dari Syiah. Itu dituduh. Akhirnya dia dipancung. Ini para ahli sejarah ada beda pendapat yang seperti itu, meskipun lebih banyaknya karena mengungkapkan itu katanya, bukan karena mengikuti sekte yang dilarang itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita yang sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, kalau dapat pengalaman rohani, tolong jangan ceritakan itu, kecuali kepada mursyid atau guru, agar mendapatkan kejelasan. Jelas niatnya, ingin mendapatkan kejelasan. Tapi kalau cerita ke orang lain, ini nggak jelas niatnya apa. Karena itu kita harus presisi di niat itu, ya. Sehingga ada seorang ustadz menyatakan, banyak orang yang menganjurkan amal baik, tapi orang sering lupa menganjurkan untuk niat ikhlas. Gitu. Amal baik itu iya, tapi amal baik tidak menjadi baik kalau niatnya tidak ikhlas. Seperti orang yang
mengirimkan barang tapi salah alamat. Niatnya bukan karena Allah, niatnya karena yang lain, amal sebesar apapun maka tidak akan sampai kepada Allah. Kirim barang berharga apapun, kalau alamatnya salah maka tidak pernah akan sampai kepada yang dituju. Amal kita ingin diterima oleh Allah. Sehingga niat ikhlas itu semata-mata karena Allah. Ibnu Rajab menyatakan juga itu, bahwa hendaklah ada orang yang khusus bicara tentang niat kita ini apa. Niat ngajar, niat ngaji kita ini. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan dengan kita selalu ngaji, tahu ilmu, usikum wa nafsi, saya mewasiatkan pada bapak-bapak dan utamanya adalah telinga saya yang dekat, yang mendengar, maka kita bisa sama-sama menuju Allah. Karena tidak ada yang sukses di akhir kecuali orang yang kembali kepada Allah di awal. Kata Syekh Ibnu Athaillah, min alamatin nuji fin nihaya arruju ilallah fil bidayah. Di antara tanda orang yang sukses di akhir, husnul khotimah, adalah orang yang kembali kepada Allah di awal. Mulai awal tahun 2025 ini kita niatkan, saya ingin kembali kepada Allah karena saya dari Allah, ingin terus jalan mendekat kepada Allah, insya Allah. Dengan niat tekad kita yang kuat sambil doa kepada Allah, pasti Allah akan bimbing kita, Allah akan arahkan kita. Ya, jadi ini yang bisa kami sampaikan. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Dua hikmah malam hari ini. Demikian, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.